Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu sehingga bisa mengikuti pelajaran, khususnya pelajaran fikih. Pelajaran hari ini adalah tentang binatang halal dan haram. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang binatang halal terlebih dahulu. Binatang haram akan dibahas kemudian. Nah, kita mulai dari pertama pembahasannya. Kita mulai dengan pengertian. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis binatang halal, dan yang ketiga adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian dari binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Artinya ada binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, yang boleh dimakan ini adalah kita sebut sebagai binatang yang halal. Contohnya adalah sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari hewan yang haram adalah contohnya daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian binatang halal. Kita lanjutkan. Jenis-jenis binatang halal ada beberapa. Intinya adalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan binatang, maka binatang tersebut adalah halal. Nah, apa saja? Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Di semua yang hidup di air adalah halal, seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah binatang ternak yang hidup di darat. Ternak artinya binatang yang dibudidayakan, tidak hewan liar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sapi, domba, kambing, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau hewan air atau ikan itu mati, masih boleh dikonsumsi. Dan yang keempat adalah unggas atau hewan burung-burungan, contohnya ayam, burung, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Untuk sebenarnya masih ada satu pembahasan, namun ini karena sudah sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang membiasakan diri untuk mengkonsumsi binatang halal. Artinya sudah hampir sama dengan pembahasan ketika di minuman halal atau makanan halal. Jadi tidak diulangi lagi, kita langsung ke hikmah mengkonsumsi binatang halal. Bagaimana, apa saja hikmahnya? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Artinya ketika kita terhindar dari makanan haram dan selalu mengkonsumsi binatang halal, maka otomatis ketakwaan kita juga akan meningkat. Selanjutnya, berhasil memelihara diri dari sesuatu yang buruk. Semakin
sering kita mengkonsumsi binatang halal atau semakin baik cara kita mengkonsumsi binatang halal, maka semakin baik pula kemampuan kita untuk memelihara atau mencegah diri dari melakukan sesuatu yang buruk. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah. Artinya mengkonsumsi binatang halal merupakan bentuk rasa syukur kita atas kehidupan yang diberikan oleh Allah atau atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, maka kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah melaksanakan perintahnya untuk mengkonsumsi binatang halal. Yang keempat, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jelas dengan mengkonsumsi binatang halal artinya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan kesehatan kita, baik secara fisik atau maupun secara psikis. Secara fisik misalnya, jika kita banyak mengkonsumsi binatang halal asalkan cara makan kita adalah cara makan yang baik, maka insya Allah akan berakibat positif terhadap diri kita. Jadi katakanlah misalnya kita makan halal tapi dengan cara yang berlebihan, maka bisa akan menyebabkan penyakit yang kronis, bahkan seperti ada kolesterol, ada darah tinggi, ada asam urat dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari mengkonsumsi makanan halal, namun bisa jadi tidak baik cara mengkonsumsinya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ujian keimanan. Semakin kita sering mengkonsumsi binatang halal, semakin daripada makan haram, atau bahkan semakin sedikit kita mengkonsumsi binatang haram, maka keimanan kita semakin bertambah karena kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian anak-anak pelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai anak yang beriman, kita tidak lupa untuk selalu mengkonsumsi binatang, makanan, minuman maupun yang lainnya secara halal, tapi juga harus dengan cara yang baik, tidak berlebihan, menjaga kadarnya agar tidak membawa penyakit kepada kita. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan hari ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.